Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan dengan NIM 2020 008192. Jadi di sini saya akan melanjutkan ujian tengah semester saya, yang dimana saya akan melakukan olah data uji statistik demografi. Di sini udah ada datanya, yang dimana jenis kelamin, umur, domisili, pendidikan, pekerjaan, pengeluaran, dan merek, dan juga tahun. Dan ini sudah saya gantikan juga karena untuk mempersingkat waktu, saya gantikan ini tadi dengan cara seperti ini. Saya klik nomor value-nya, terus saya klik label keterangannya. Seperti contoh, 1 laki-laki, 1 dengan value 1, label laki-laki, value 2 dengan 2, label perempuan. Setelah itu saya klik OK. Setelah itu saya klik ke analyze. Setelah ke analyze, saya klik ke descriptive statistik ini. Statistik ini saya klik ke frekuensi. Nah, di frekuensi ini kita masukkan per variabel saja. Dan seperti contoh jenis kelamin, kita geser ke variabel. Setelah itu kita klik ke statistik. Yang dimana di statistik ini kita klik di center tendency ini mean, median. Terus description-nya standard deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Setelah itu kita klik continue. Setelah klik continue, kita klik ke charts. Pilih yang 5 charts. 5 charts. Oke, sudah diklik. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera dari variabel jenis kelamin. Jadi data tersebut merupakan statistik deskriptif dari variabel jenis kelamin dengan sampel sebanyak 173 responden. Terdapat 3 kategori jenis kelamin yang diamati, yaitu 3 ralat. Terdapat 2 jenis kelamin yang diamati, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi hasil dari data yang telah diolahkan ini, yaitu jenis kelamin ini yang respondennya laki-laki berjumlah 83 orang dan juga perempuan berjumlah 90 orang dengan jumlah total 173 responden. Dengan persen, laki-laki 48% dan perempuan 52%. Setelah itu kita lanjut ke variabel selanjutnya. Seperti angka dengan sama, yaitu analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita klik ini, kita keluarkan, kita masukkan variabel kedua, yaitu umur. Kita klik, terus kita statistik juga, sudah sama ya. Charts, klik di charts, sudah sama. Pie charts. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini umurnya sudah tertera semua, yaitu yaitu dengan data yang valid 173 responden dengan jumlah jenis kelamin tersebut. Dan untuk umur dari 18 sampai 25 tahun berjumlah 127 orang atau 127 responden. Dan untuk umur 26 sampai 35 tahun yaitu 41 responden. Dan untuk 36 sampai 45 tahun yaitu 4 responden. Dan sampai 46 sampai 56 tahun itu 1 responden saja. Jadi dengan persen tersebut, untuk angka umur 18 sampai 25 tahun itu berjumlah 73,4%, dan untuk 26,35 tahun itu 23,7%, dan untuk 36 sampai 45 tahun itu 2,3%, dan 46 sampai 5 tahun itu berjumlah 6% dengan total 100%.
juga bisa dilihat dari pie chart ini dengan keterangan warna biru yaitu untuk umur 18 sampai 25 tahun, dan untuk warna hijau ini 26 sampai 35 tahun, dan warna abu-abu ini 36 sampai 45 tahun. Untuk warna ungu itu 46 sampai 56 tahun. Oke, lanjut, berarti kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel domisili. Kita klik analyze, descriptive frekuensi dengan langkah yang sama, klik domisili dengan chart yang sama dan langkah yang sama, kita klik OK. Oke, dengan domisili yang berjumlah 16 domisili di sini sudah tertera dengan data valid atau data responden yang diterima itu 173 responden, yang dimana ini ada berapa domisili, ada Banten, Bantul, Bekasi, Cirebon, Jakarta, Klaten, Lampung, Langsa, Malang, NTB, NTT, Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta. Dengan frekuensi Banten 1, Bantul 1, Bekasi 1, Cirebon 1, Jakarta 2, Klaten 1, Lampung 1, Langsa 1, Malang 1, NTB 1, NTT 3, Purwokerto 1, Semarang 4, Solo 1, Surabaya 2. Dan untuk Yogyakarta 151. Dengan total responden 173. Dengan kumulatif persen 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 17 6 2,3 6 17 dan 87,3%, dengan total 100%. Bisa dijelaskan juga melalui keterangan pie chart ini dengan keterangan biru Banten, hijau Bantul, abu-abu Bekasi, ungu Cirebon, kuning Jakarta, merah Klaten, biru Lampung, abu-abu Langsa, biru muda Malang, hijau tua NTB, dan kuning NTT, ungu Purwokerto, hijau Semarang, putih Solo, ungu Surabaya, dan saya Yogyakarta. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya. Variabel selanjutnya yaitu pendidikan. Kita klik analyze, frequency, lalu kita klik ini, kita keluarkan. Kita klik pendidikan dengan statistik yang masih sama, continue, chart yang masih pie chart, continue, lalu klik OK. Oke, dengan keluarnya data ini kita bisa mengetahui pendidikan dari responden dari yang mengisi kita ini. Dengan 173 responden yang valid atau yang diterima. Jadi di pendidikan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 variabel. Pertama itu diploma, S1, S2, S3, dan SMA. Dengan frekuensi diploma 5 responden, S1 83 responden, S2 18 responden, S3 1 responden, SMA 66 responden, dengan total 173 responden. Dengan menggunakan persen valid 2,9%, 48,0%, 10,4%, 6%, 38%. Dengan diungguli oleh S1 dengan 48% dengan jumlah 83 responden. Dapat dijelaskan juga dengan melalui pie chart ini, seperti keterangan biru diploma, S1 hijau, abu-abu ini S2, ungu
S3 dan SMA warna kuning. Bisa dilihat sendiri. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel pekerjaan. Klik analyze frequency, lalu kita klik ke pekerjaan dengan statistik yang masih sama dan chart yang masih sama, lalu kita klik OK. Oke, telah keluarnya anggota hasil dari pekerjaan dari responden kita dengan 173 responden yang valid, dan dengan adanya 9 pekerjaan. Yang pertama itu Kemensos, magang, mahasiswa, pegawai, pekerja sosial, pengajar, profesional, tidak bekerja, dan wira swasta. Dengan frekuensi Kemensos 1, magang 1, mahasiswa 122, pegawai 10, pekerja sosial 3, pengajar 17, profesional 7, tidak bekerja 5, wira swasta 7. Dengan total responden 173, dengan persen 6%, Kemensos 6%, magang 6%, mahasiswa 70,5%, pegawai 5,8%, pekerja sosial 1,7%, pengajar 9,8%, profesional 4,0%, tidak bekerja 2,9%, wira swasta 4,0%, dengan total 100%. Jadi hasil dari olah ini kita dapat mengetahui pekerjaan responden yang dilakukan, yaitu dengan dominan mahasiswa, dengan mahasiswa 70,5% tadi. Oke, lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel pengeluaran. Deskriptif, frekuensi, klik ini, kita pengeluaran, klik dengan statistik yang masih sama, chart yang masih sama, kita klik OK. Oke, di sini udah keluar hasil dari pengeluaran pulsa responden kita dengan anggota valid responden 173 responden, dengan pengeluaran antara lain kurang dari 100.000, 1 juta lebih, 1 juta lebih, dan 100 sampai 500.000, 500 sampai 1 juta ribu. Dengan frekuensi 100 kurang dari 100.000 yaitu 110 responden, 1 juta 1 responden, dan 1 juta 100 sampai 550 responden, 500 sampai 1 juta 4 responden. Jadi persen ini 63,6%, 6%, 32,9%, 23%, dengan hasil 100%. Bisa dibaca juga melalui pie chart ini, seperti di keterangan ini, warna biru ini 100 kurang dari 100.000, warna hijau ini 1 juta, warna ungu ini 100 sampai 500.000, terus warna ini kuning ini 500 sampai 1 juta ribu. Dengan dominan pengeluaran pulsa responden kita yaitu 100.000. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel merek. Analyze frequency, kita klik keluar ini, masukin merek dengan statistik yang sama, chart yang sama, kita klik OK. Oke, di sini ada 21 merek handphone yang dipakai oleh responden kita dengan jumlah responden valid 173 responden. Yang pertama itu ada Advan dengan frekuensi 5 responden, Eiffel 16, Asus 17, BlackBerry 1, Evercross 2, Huawei 1, Lenovo 17, LG 8, Mito 1, Mizu 2, Nokia 2, Oppo 14, Samsung 56, Smartfren 3, Sony 9, Vivo 5, Xiaomi 14. Dengan total hasil jumlah 173 responden dan merek handphone. Bisa dibaca juga melalui chart ini, sudah tertera chart ini
dengan dominannya itu yaitu penggunaan dari handphone Samsung. Oke, lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel terakhir yaitu tahun. Analyze frequency. Kita minggirin ini, masukin tahun dengan statistik sama, charting sama, kita klik OK. Oke, dengan penggunaan tahun ini kita dapat mengetahui penggunaan handphone yang digunakan oleh responden kita, yaitu antara lain dari 173 responden ada yang menggunakan lebih dari 7 tahun 4 responden, 1-2 tahun 91 responden, 3-4 tahun 64 responden, 5-6 tahun 14 responden dengan jumlah 173 responden. Dibaca di chart pie ini yang lebih dominan itu yaitu 1-2 tahun, yaitu dengan warna hijau ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji statistik demografi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.